Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar 94,6 Radio Pradia Suara FM. Inilah radio Anda, komunikasi lancar, informasi benar. Kembali program Info Pagi hadir di ruang dengar Anda untuk edisi Selasa 13 Juli 2021 bersama saya Julia. Sejumlah informasi telah disiapkan oleh tim redaksi kami untuk menemani pagi Anda selama 1 jam ke depan, dan berikut informasi selengkapnya. Memastikan berjalan dengan lancar, Bupati Tuban Aditya Lindra Fariski mengecek persiapan kegiatan pelaksanaan vaksinasi massal, swab antigen massal, penyerahan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19, dan penyelenggaraan donor plasma konvalesen yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Juli 2021. Kegiatan tersebut nantinya juga akan langsung dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam 5 Brawijaya Majen Teni Suharyanto, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta. Rencananya pelaksanaan swab massal akan dilakukan secara simbolis di Desa Beji, Kecamatan Jenung. Adapun untuk donor plasma konvalesen akan dilaksanakan di PMI Tuban serta pelaksanaan vaksinasi massal di kawasan yang sama. Upacara bendera menjadi kegiatan rutin warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Tuban setiap hari Senin pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut merupakan program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warga binaan pemasyarakatan. Kepala Lapas Tuban Siswarno mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud pembinaan dan kepedulian dalam rangka meningkatkan kedisiplinan serta ketertiban di Lapas Tuban. Dijelaskan bahwa pembinaan upacara yang bertugas adalah komandan jaga yang piket pada hari tersebut dan diikuti sebanyak 50 warga binaan. Semua personil upacara baik komandan, pembawa bendera, serta pembaca Undang-Undang Dasar 1945 dan catur dharma narapidana merupakan warga binaan yang sudah dilatih oleh petugas lapas. Dia berujar bahwa selain upacara bendera di pagi hari, juga waktu sore di hari yang sama untuk penurunan bendera. Ditambahkan jika warga binaan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat secara serentak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hari Rabu dan Sabtu membaca Pancasila, sedangkan di hari Jumat menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hal ini untuk menambah rasa kesadaran diri dalam perbaikan sikap warga binaan, sekaligus dalam rangka menumbuhkan jiwa nasionalisme di masa pandemi, sehingga warga binaan Lapas Tuban tidak lupa dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta upacara mengikuti kegiatan dengan khidmat sehingga upacara berjalan dengan aman dan tertib. Kegiatan upacara bendera yang merupakan wujud pembinaan dan kepedulian dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban di Lapas Tuban. Selain itu, bahwa pembinaan upacara tersebut dilakukan untuk memupuk rasa nasionalisme. Tak lupa dalam kegiatan upacara tersebut dipimpin langsung oleh komandan jaga yang bertugas pada hari ini. Semua personel upacara, baik komandan, pembawa bendera, peserta pembawa Undang-Undang Dasar, catur dharma narapidana juga merupakan warga binaan yang sebelumnya telah dilatih oleh petugas lapas. Selain di pagi hari menaikkan bendera merah putih, kami juga merutinkan di sore hari yaitu upacara yang sama, yaitu upacara penurunan bendera. Babinsa Tunggulrejo Koramil 0811 16 Singgahan bersama Babin Kaptikmas dan perangkat desa melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga terdampak COVID-19 di wilayah desa tersebut pada hari Senin 12 Juli 2021. Sertu Kasturi menyampaikan, maksud dan tujuan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian TNI Polri kepada warga yang terdampak COVID-19 di wilayah desa Tunggulrejo.
Bakti sosial pembagian sembako berupa beras tersebut didistribusikan oleh TNI Polri melalui Babinsa dan Babin Kamtibmas di masing-masing kelurahan atau desa binaan yang berada di wilayah Kecamatan Singgahan. Keluarga yang menerima bantuan mendapat beras sebanyak 10 kg. Harapannya, bantuan tersebut dapat meringankan beban warga yang membutuhkan di tengah pandemi. Babinsa bersama Babin Kamtibmas dalam kesempatannya juga memberikan arahan dan imbauan kepada warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan atau prokes, yakni dengan menjaga jarak dan memakai masker serta cuci tangan. Imbauan tersebut disampaikan guna mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Sementara itu, Bank Sampah Induk Pusat Olah Sampah BSI Poskup Kabupaten Tuban berencana untuk menggandeng seluruh pemilik kafe dan warung kopi agar menjadi anggotanya. Kepada reporter Pradia Suara Muhammad Narus, Ketua BSI Poskup Tuban, Kemal Khairul Rahman, saat dikonfirmasi mengatakan, salah satu target dari BSI Tuban adalah memperluas jangkauan dan memperbanyak anggota. Tidak hanya dari komponen bank sampah unit, tetapi juga setiap rumah tangga. Selain itu, yang menjadi target besar lainnya adalah pemilik kafe dan warung kopi. Hal ini karena ada lebih dari 1.000 warung kecamatan Tuban, belum termasuk yang berada di 19 kecamatan lainnya. Ditambahkan, rata-rata warung kopi dalam 1 bulan bisa menghasilkan sampah botol plastik hingga 30 kg. Atau perkiraan dalam 1 hari di 1 kecamatan bisa mencapai 1 ton sampah. Diharapkan setidaknya hampir seluruh warung kopi bisa menjadi anggota bank sampah induk, baik nantinya akan membuat bank sampah sendiri atau dikelola secara personal. Kalau harapannya ke depan yang pasti adalah satu, anggota koperasi bisa banyak dalam tanda kutip, tidak hanya komponen dari bank sampah unit, tapi per kakak bisa menjadi anggota koperasi kita. Kemudian pemilik kafe, warung kopi itu juga unik. Warung kopi aja 1 bulan itu bisa 30 kg. Untuk sampah botol saja itu bisa 30 kg. Di Tuban ada 1.000, padahal lebih ya, kita nggak 1.000 warung Pak ya. Kecamatan kota itu 1.000 warung, 1.000 warung kali 30 kilo. Dalam tanda kutip, dia adalah 30 ton. Jadi di Indonesia sampah botol aja ada kemungkinan 1 ton per kecamatan. Kalau 20 kecamatan berarti ada potensi sampah botol aja 20 ton. Nah itu harapan kita adalah minimal seluruh warung kopi bisa menjadi anggota dari bank sampah induk. Apakah mereka akan melahirkan bank sampah ini sendiri maupun secara personal seperti itu. Bank Sampah Induk Pusat Olah Sampah BSI Poskup Tuban berencana mendorong perusahaan besar untuk memberikan dukungan program maupun alat bagi pengelolaan sampah. Kepada reporter Pradia Suara Muhammad Narus, Ketua BSI Poskup Tuban, Kemal Khairul Rahman, saat dikonfirmasi mengatakan, pada dasarnya setiap perusahaan besar pasti memiliki corporate social responsibility atau CSR yang mendukung kegiatan masyarakat termasuk pengolahan limbah atau sampah. Hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh Bank Sampah Induk melalui jalur resmi agar mereka bersedia memberikan sumbangsi melalui bantuan alat mesin pencacah plastik, print 3 dimensi, atau alat-alat bermanfaat lainnya. Pihaknya akan mendorong perusahaan besar untuk mendukung kegiatan pengolahan sampah, termasuk bantuan alat untuk meningkatkan nilai jual sampah-sampah yang telah terkumpul. Dengan adanya campur tangan dari perusahaan besar, pengolahan sampah menjadi barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi akan semakin cepat. Selain bermanfaat bagi lingkungan, juga dari segi pemberdayaan masyarakat. Kita juga sangat mendorong, bahkan seperti mewajibkan bagi perusahaan besar untuk ikut menyalurkan dana CSR atau dikatakan bantuan program atau alat kepada koperasi bank sampah ini seperti itu, poskoop ini, sehingga nanti alat-alat yang digunakan untuk mengolah sampah untuk menghasilkan value yang lebih maksimal itu bisa dihadirkan, misalnya mesin crusher, kemudian print 3D untuk sampah plastik seperti itu, dan program-program yang lain bisa cash money maupun berupa alat dan bantuan seperti itu. Di sisi lain, beberapa minggu terakhir suhu udara dingin meningkat di malam hari.
Hal tersebut terjadi karena adanya fenomena aphelion. Kepala BMKG Tuban Zem Irianto menjelaskan, fenomena suhu udara dingin merupakan suatu hal yang alamiah dan umum terjadi di puncak musim kemarau dari Juli hingga September. Dan saat ini, wilayah Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur menuju pada periode puncak musim kemarau yang ditandai dengan pergerakan angin dari arah timur yang berasal dari benua Australia. Saat ini di wilayah dataran Australia, suhu udara dalam periode musim dingin. Akibatnya, pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal angin monsun dingin Australia. Angin monsun Australia bertiup menuju Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut relatif lebih dingin, sehingga berakibat pada wilayah Indonesia Selatan Khatulistiwa meliputi Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara juga terasa lebih dingin. Selain dampak dari angin Australia, berkurangnya awan dan hujan di Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara juga menjadi salah satu pemicu adanya suhu dingin di malam hari. Akibat tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Selain itu juga langit yang cenderung bersih atau clear sky juga menyumbang penyebab panas radiasi balik gelombang panjang yang kini langsung dilepas ke atmosfer luar, sehingga membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari. Masyarakat Jawa pun sering menyebutnya dengan bediding atau istilah Jawa yang digunakan untuk fenomena suhu dingin yang terjadi di malam hari saat musim kemarau. Sementara itu terkait masih adanya hujan di awal bulan Juli, Zem mengungkapkan masih adanya pengaruh Median-Julian Oscillation atau MJO, yaitu sirkulasi massa udara di Samudra Hindia yang menyebabkan adanya pasokan uap air dari Samudra Hindia ke wilayah Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Barat meningkat, sehingga pembentukan awan-awan hujan semakin meningkat pula. Di samping itu ada pengaruh lainnya, yaitu suhu muka laut atau SST di perairan Indonesia hangat, sehingga pasokan uap air untuk pembentukan awan-awan hujan juga meningkat. Diperkirakan anomali SST menguat hingga akhir tahun di seluruh wilayah Indonesia, kecuali perairan utara Papua. Dan pendengar, kini saatnya Anda menyimak informasi perakiraan cuaca untuk daerah Tuban dan sekitarnya. Informasi akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya. Selamat pagi para pendengar radio Pradia Suara FM dimanapun Anda berada. Saya Wenas dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban hari ini Selasa 13 Juli 2021. Cuaca di seluruh kecamatan Kabupaten Tuban sepanjang hari dari pagi hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah dan cerah berawan. Sedangkan kecepatan angin dan arah angin di Kabupaten Tuban berkecepatan maksimum hingga 20 km per jam dengan arah angin berembus dari arah timur. Sedangkan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 55 hingga 90%. Adapun informasi tinggi gelombang di perairan utara Tuban hari ini mencapai 0,50 hingga 1,75 meter. Waspadai adanya potensi tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang muncul tiba-tiba di perairan Tuban. Untuk waktu terbit matahari pada pukul 5:45 waktu Indonesia bagian Barat dan matahari terbenam pada pukul 17:30 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar radio Pradia Suara FM dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
Baiklah, mendengar informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Info Pagi untuk edisi Selasa 13 Juli 2021. Saya Yulia beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dan sukseskan program vaksinasi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.